Apakah Anda sudah bisa memahami gambar ilustrasi tadi? Dewasa ini, Anda tak perlu pergi kemana-mana untuk mencari berbagai informasi yang diinginkan. Anda dapat mengaksesnya dalam hitungan detik melalui web. Kemudahan ini bisa didapatkan dengan adanya koneksi internet dan perangkat yang bisa tersambung dengannya. Namun, barangkali Anda belum tahu bahwa hal tersebut dapat terjadi berkat berbagai macam komponen penting. Salah satunya adalah IP, Internet Protocol, address yang memungkinkan device Anda, baik itu PC, laptop, atau ponsel, untuk terkoneksi dengan internet. Simak materi IP address berikut ini. Abaikan terlebih dahulu untuk sementara ini. Kita fokuskan pada segmen pertama saja, atau segmen yang di sini nih. IP address kelas A memiliki ciri di mana digit pertama dari deret bilangan binernya akan bernilai 0. Oke, jadi ini adalah pola untuk kelas A. Ya, kelas A ciri utamanya adalah digit pertama untuk deret bilangan biner pada ruas pertamanya itu harus 0. Sisanya ini bisa 0, bisa 1. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah IP address kelas A juga memiliki prefix /8. Nah, digit dengan karakter X di sini, ya, seperti yang ada di sini ini, sifatnya bisa bernilai 0 ataupun 1. Ya, jadi X di sini nilainya bisa bebas, ya, bisa 0 atau bisa 1. Yang wajib adalah yang berwarna hijau di sini. Ya, untuk kelas A, berarti digit pertama binernya harus bernilai 0, dan itu sudah menjadi ciri dari kelas A. Artinya, IP address kelas A akan berada pada jangkauan mulai dari 0.0.0.0, ya, berarti nilai X-nya di sini juga semuanya 0. Oke, berarti jangkauan awalnya adalah 0.0.0.0 sampai dengan 127.255.255.255. Kalau untuk ruas kedua sampai dengan ruas keempat, ketika nilai binarnya bernilai 1 semua, maka nilainya adalah 255, 255, 255. Nah, sedangkan untuk ruas pertama, ya, digit pertamanya harus 0 karena dia adalah kelas A. Sedangkan kalau digit berikutnya kita beri nilai 1, maka nilainya adalah 127. Bisa dipahami ya, di mana atau bagaimana cara mendapatkan nilai atau angka 127 ini. IP kelas A ini diperuntukkan bagi jaringan berukuran besar. Selanjutnya adalah IP address kelas B. IP address kelas B memiliki ciri di mana dua digit pertama dari deret binernya akan bernilai 10. Oke, ini adalah signature atau ciri utama dari kelas B. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah untuk IP address kelas B, prefixnya adalah /16. Seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya IP address kelas B akan berada pada jangkauan mulai dari 128.000, ya, ini diperoleh ketika nilai X-nya bernilai 0 semua. Ya. Jadi untuk ruas pertama 10.000.000.000 itu setara dengan 128. Oke, dan rentang untuk kelas B ini mulai dari 128.000 sampai dengan 191.255.255.255. Oke, ini akan terjadi ketika nilai X-nya bernilai 1 semua. Ya, untuk ruas pertama berarti ruas pertamanya adalah 10.11.11.11 dan ini setara dengan 191. Bisa dipahami ya? IP address kelas B ini cocok diperuntukkan bagi jaringan berukuran sedang. Selanjutnya, kita akan lihat IP address untuk kelas C. IP address untuk kelas C memiliki ciri di mana 3 digit pertama dari deret bilangan binernya akan bernilai 110. Ini merupakan ciri utama dari kelas C. Selain itu, kelas C juga akan memiliki prefix /24. Kelas C ini, ya, dengan komposisi yang seperti ini, maka rentang IP address-nya itu dimulai dari 192.000 sampai dengan 223.255.255.255. 192 itu diperoleh ketika nilai X-nya semua bernilai 0.
ya, 11000000. Itu setara dengan 192. Sedangkan nilai 223 ini diperoleh ketika nilai X-nya bernilai 1 semua. Berarti 110111111. Dan untuk IP address kelas C ini sangat cocok digunakan untuk jaringan berukuran kecil. Selanjutnya adalah IP address kelas D. IP address kelas D memiliki ciri di mana 4 digit pertama dari deret bilangan binernya akan bernilai 1110 seperti ini. IP address kelas D akan berada pada jangkauan mulai dari 224.0.0.0 sampai dengan 239.255.255.255. IP address kelas D ini dikhususkan untuk keperluan multicast atau multicast dan tidak memiliki prefix. Dan yang terakhir adalah IP address kelas E. IP address kelas E memiliki ciri di mana 4 digit pertama dari deret bilangan binernya adalah 1111. IP address kelas E ini akan berada pada jangkauan mulai dari 240.0.0.0 sampai dengan 247.255.255.255. Dan IP address kelas E ini dikhususkan untuk keperluan eksperimental atau percobaan dan tidak memiliki prefix. Dalam praktek di lapangan dapat dipastikan kita tidak akan menemui IP address kelas E ini. Nah, bagaimana? Cukup mudah dipahami bukan pembagian kelas dalam IP address? Selain pembagian dalam kelas, IP address juga terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu IP public dan IP private. Sesuai dengan namanya, IP public ini berisi daftar alamat IP yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara publik. Dalam konteks ini adalah internet. Penggunaan IP public tidak bisa sembarangan dan ada lembaga yang mengaturnya. Berbeda dengan IP public, IP private dapat digunakan secara bebas tanpa memerlukan perizinan apapun. Sewaktu kita mempelajari jaringan komputer dasar, bisa dipastikan IP private inilah yang paling umum ditemui. Yuk kita pelajari lebih dalam terkait IP private ini. IP private untuk IP kelas A memiliki rentang IP mulai dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Dan ini adalah IP private untuk kelas A. Artinya, IP kelas A yang berada di luar rentang ini akan masuk ke dalam kelompok IP public. Berikutnya adalah IP private untuk kelas B. IP private untuk kelas B berada dalam rentang mulai dari 172.16.00 sampai dengan 172.31.255.255. Artinya IP address kelas B yang lain yang berada di luar rentang IP ini bisa diklasifikasikan ke dalam IP public. Nah, yang terakhir adalah IP private untuk kelas C. IP private untuk kelas C ini dimulai dari 192.168.00 sampai dengan 192.168.255.255. Artinya, IP address kelas C yang lain yang berada di luar rentang IP ini bisa diklasifikasikan ke dalam IP public. IP private kelas C ini bisa jadi yang paling sering ditemui dan digunakan di kelas jaringan komputer. Di sini terdapat 4 buah IP address. Tugas kalian adalah untuk menentukan kelas dari tiap alamat IP ini dan juga apakah alamat IP ini masuk ke dalam kelompok IP public atau IP private. Kalian bisa pause terlebih dahulu video ini untuk mulai mengerjakan soal latihannya.